Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Dahlan Syah, yang mana channel ini membahas tentang sejarah dan juga pengetahuan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sejarah tentang salah satu orang yang paling terkenal di masa Kesultanan Aceh Darussalam. Orang ini adalah orang Aceh yang paling dikenal di seluruh Nusantara. Di antara orang-orang Aceh lainnya, di antara tokoh-tokoh Aceh lainnya, nama beliau ini adalah nama yang termasyhur, nama yang terbaik, dan nama yang paling dikenang. Dan nama beliau sangat identik dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau adalah Sultan Iskandar Muda. Jadi pada pembahasan kali ini, kita akan membahas sejarah panjang tentang Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah nama yang sangat hebat, nama yang sangat gemilang, nama yang sangat besar dari Kesultanan Aceh Darussalam. Itu dikarenakan beliau merupakan seorang pemimpin yang banyak ditauladani oleh pemimpin-pemimpin setelah masa beliau. Kenapa? Karena di saat masa kepemimpinan beliau, Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya, yang mana tidak pernah prestasi ini dicapai oleh sultan-sultan sebelumnya maupun sultan sesudahnya. Pada masa beliau ini adalah masa kegemilangan, masa keemasan, dan masa yang insya Allah akan kita sama-sama berharap masa ini akan terulang kembali. Nama besar Sultan Iskandar Muda ini tentu saja tidak besar dengan sendirinya, tidak besar dengan begitu saja. Namun tentu saja ada alasan kenapa nama Sultan Iskandar Muda begitu besar, begitu dikenal, begitu sangat hebat nama beliau ini. Ini dikarenakan masa Sultan Iskandar Muda, beliau berhasil menorehkan berbagai macam prestasi di berbagai macam bidang untuk Kesultanan Aceh Darussalam, sehingga membuat Kesultanan Aceh Darussalam pada masa beliau memimpin menjadi salah satu negara yang paling disegani, negara yang paling ditakuti, bahkan oleh bangsa Eropa sekaligus. Seperti Portugis telah berulang kali menyerang Kesultanan Aceh Darussalam, namun beliau gagal di masa Sultan Iskandar Muda ini. Begitu juga dengan Belanda. Bahkan Belanda di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Belanda tidak berani mengusik ataupun menyerang Aceh. Belanda hanya memantau dari jauh dari wilayah kekuasaannya pada saat itu, yaitu Batavia. Nah, bagaimana kisah Sultan Iskandar Muda ini dari awal sampai akhir hayat beliau? Mari simak baik-baik pembahasan terkait Sultan Iskandar Muda. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang bagaimana perjalanan Sultan Iskandar Muda sehingga beliau dikenal dengan salah seorang sultan yang sangat hebat, sultan yang sangat masyhur, kita perlu mengenal siapa Sultan Iskandar Muda itu. Kita juga perlu mengetahui bagaimana masa kecilnya, kita juga perlu mengetahui siapa beliau, dari mana keturunan beliau. Nah, jadi kita tidak hanya asal tahu Sultan Iskandar Muda saja, kita juga tahu ayahnya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, bahkan sampai ke atasnya lagi. Itu juga kita harus mengetahuinya. Jadi kita tidak hanya menyebut nama besar Sultan Iskandar Muda saja tanpa ada dasar yang jelas. Sultan Iskandar Muda sendiri adalah anak dari Sultan Mansur Shah. Siapa Sultan Mansur Shah ini? Sultan Mansur Shah adalah anak dari Sultan Abdullah. Sultan Abdullah adalah anak dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar adalah anak dari Sultan Ali Mughayat Shah, yakni pemersatu ataupun orang ataupun sultan yang menggabungkan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh menjadi Kesultanan Aceh Darussalam, atau dalam kata lain, dialah pendiri Kesultanan Aceh Darussalam. Karena sebelumnya yang didirikan oleh Sultan Marah Johan yang di Aceh Besar atau yang di Banda Aceh itu adalah Kerajaan Aceh, belumlah menjadi Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi pada masa kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah, barulah disatukan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh ini menjadi Kesultanan Aceh Darussalam dengan Sultan Ali Mughayat Shah sebagai pimpinannya. Jadi Sultan Ali Mughayat Shah ini memiliki dua orang anak. Anak yang pertama bernama Sultan Salahuddin, sedangkan anak yang kedua bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar.
Nah, dari anak yang kedua ini, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar, diketahui Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar juga pernah memimpin ataupun menjadi Sultan Aceh Darussalam setelah masa Sultan Salahuddin memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi, dari Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar ini, beliau memiliki beberapa orang anak. Salah satunya, anak daripada Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar ini adalah Sultan Abdullah. Nah, selanjutnya Sultan Abdullah ini ditempatkan atau diberikan jabatan menjadi Raja Muda Kesultanan Aceh Darussalam, yang mana wilayahnya adalah wilayah Teluk Aru. Yang mana wilayah Teluk Aru ini sekarang ini berada di Kabupaten Langkat. Lebih tepatnya di Kecamatan Pangkalan Susu, Besitang, Babalan, Gebang, dan sekitarnya. Di situ ada sebuah laut, di situ laut itulah yang dinamakan Teluk Haru. Itulah nama yang dikenal Teluk Haru dari masa zaman dahulu sampai sekarang. Jadi Sultan Abdullah ini ditempatkan di wilayah Teluk Haru ini. Nah, Sultan Abdullah diketahui juga memiliki seorang anak, yang mana anaknya bernama Sultan Mansur Shah. Selanjutnya, Sultan Mansur Shah ini diketahui menikahi anak dari seorang Sultan Aceh Darussalam juga, yang mana nama Sultan ini adalah Sultan Sayyidil Mukamil. Anak dari Sultan Sayyidil Mukamil yang dinikahi oleh Sultan Mansur Shah bernama Putri Ratna Indrawangsa. Nah, jadi dari pernikahan antara Sultan Mansur Shah ini dengan Putri Ratna Indrawangsa, menikahlah mereka sekitar tahun 1580-an, lahirlah dari pernikahan tersebut seorang yang namanya kita kenal sekarang dengan Sultan Iskandar Muda. Nah, dari penjelasan tersebut kita ketahui bahwa Sultan Iskandar Muda ini sangat sempurna secara nasab untuk memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Kenapa bisa sempurna secara nasab Sultan Iskandar Muda ini untuk memimpin, menjadi pemimpin yang sempurna untuk Kesultanan Aceh Darussalam? Karena beliau mempunyai kakek, baik itu dari terah ayahnya saja beliau memiliki kakek bernama Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar, yang mana Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar ini memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dari tahun 1537 Masehi sampai dengan tahun 1571 Masehi. Itu adalah kakek Sultan Iskandar Muda dari terah ayahnya. Sedangkan untuk dari terah ibunya, kakeknya juga merupakan seorang sultan. Nah, dari kakeknya yang terah ibu ini, yang bernama Sultan Sayyidil Mukamil ini, Sultan Sayyidil Mukamil sendiri memimpin dari tahun 1589 sampai dengan 1604. Jadi, kedua kakek dari Sultan Iskandar Muda, baik itu dari terah ayahnya, baik itu dari terah ibunya, adalah seorang sultan dari Kesultanan Aceh Darussalam di masa periode yang berbeda. Itulah yang menyebabkan Sultan Iskandar Muda sangat sempurna secara nasab. Beliau juga mewariskan sifat-sifat, kepintaran, kehebatan, dan juga cara berpikir yang diwariskan dari kakeknya. Jadi itulah yang menyebabkan Sultan Iskandar Muda ini merupakan perpaduan yang sempurna untuk memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Diketahui ayah dari Sultan Iskandar Muda yang bernama Sultan Mansur Shah dan juga ibunya yang bernama Putri Ratna Indrawangsa ini menikah sekitar tahun 1580-an. Setelah beberapa tahun masa pernikahan dari ayah Sultan Iskandar Muda dengan ibu Sultan Iskandar Muda, pada tahun 1590 lahirlah Sultan Iskandar Muda. Nah, malangnya yang sangat disedihkan oleh seluruh masyarakat Aceh pada saat itu, pada tahun yang sama, pada tahun 1590 ataupun 1591, ini ayah dari Sultan Iskandar Muda yang bernama Sultan Mansur Shah, beliau syahid ketika melawan Portugis. Beliau ini syahid di Teluk Haru ketika ada serangan Portugis untuk menyerang Kesultanan Aceh Darussalam di wilayah Teluk Haru. Jadi pada tahun yang sama dengan kelahiran Sultan Iskandar Muda, yakni tahun 1590, ayah dari Sultan Iskandar Muda juga syahid, di mana beliau syahidnya di Teluk Haru di Sumatera Utara sekarang, atau di Kabupaten Langkat, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan juga ayah Sultan Iskandar Muda ini dikebumikan juga, dikuburkan juga di Teluk Haru ini. Lebih tepatnya di Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Di sana di Pulau Kampai dikenal dengan nama Datuk Panjang Pulau Kampai. Namun, seperti pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, beliau adalah Sultan Mansur Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita sedang berada di sebuah makam.
Makam ini dikatakan makam daripada Datuk Panjang Pulau Kampai. Banyak versi yang menyatakan terkait siapa dan asal-usul pada makam ini. Namun kalau kita yang dari Aceh melihat nisannya ini nisannya. Nah, tentu sudah sangat jelas bahwasanya ini merupakan nisan Aceh, nisan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, ini udah banyak tertimbun di bawah, di bagian bawahnya sebenarnya panjang lagi, namun sudah banyak tertimbun. Ini panjangnya kurang lebih 8 meter. Nah, ini adalah nisan kakinya. Sangat panjang, 8 meter kurang lebih. Nah, itu adalah sambungannya di bagian bawah. Mungkin bisa jadi di bagian bawah itu sudah terdapat inskripsi atau tulisan pada batu nisan mengenai informasi. Namun diduga menurut Bapak Ibrahim, salah satu orang yang menjaga makam, nama beliau ini adalah Malik Mansur. Namun ada juga yang mengatakan Mansur Syah. Dan setelah diteliti lagi adalah Sultan Mansur Syah bin Sultan Abdullah, yang syahid ketika melawan Portugis tepat di laut sekitar Pulau Kampai itu, yaitu di Laut Teluk Haru. Dan juga beliau dimakamkan di Pulau Kampai tersebut. Ya, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa diteliti lebih lanjut, bisa juga dipugar makam tersebut agar juga masyarakat Aceh yang peduli terhadap sejarah Kesultanan Aceh Darussalam ataupun kerajaan-kerajaan Aceh lainnya bisa mengetahui dan juga peduli untuk meneruskan dan melestarikan sejarah dan juga sisa-sisa peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Sultan Iskandar Muda diketahui lahir pada tahun 1590 Masehi. Nah, pada masa beliau lahir ini adalah masa kakeknya dari terah ibu yang sedang menjabat, yakni Sultan Sayyidil Mukamil. Ketika lahir Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda ini langsung menjadi cucu kesayangan dari Sultan Sayyidil Mukamil. Beliau sangat dekat dengan kakeknya yang memerintah pada saat itu, yaitu Sultan Sayyidil Mukamil ini. Beliau menjadi cucu kesayangan, sehingga Sultan Iskandar Muda ini banyak menyerap pengetahuan, banyak menyerap pelajaran daripada yang diajarkan oleh kakeknya ini. Yang mana Sultan Iskandar Muda menghabiskan masa kecilnya, masa balitanya, masa anak-anaknya di Istana Kesultanan Aceh Darussalam. Sudah sewajarnya bagi Sultan Iskandar Muda yang merupakan sempurna secara nasab, baik itu dari terah ayahnya, baik itu terah ibunya, untuk mendapatkan pendidikan yang baik khas daripada keluarga inti Kesultanan Aceh Darussalam. Apalagi Sultan Iskandar Muda memang tinggal di Istana Kesultanan Aceh Darussalam. Dan juga beliau sangat dekat dengan kakeknya yang sedang menjabat sebagai sultan. Tentu saja Sultan Iskandar Muda, baik itu dari segi pendidikan, dari segi pembelajaran, baik itu terkait agama, terkait pemerintahan, Sultan Iskandar Muda ini semuanya diberikan fasilitas yang terbaik. Jadi tidak heran bagi kita jika kita mengetahui Sultan Iskandar Muda ini pada saat nantinya dia memimpin Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda menjadi sultan yang sangat sempurna masa kepemimpinannya untuk Kesultanan Aceh Darussalam. Tidak tanggung-tanggung, Sultan Iskandar Muda langsung belajar tata cara pemerintahan, tata cara pengelolaan negara, yakni Kesultanan Aceh Darussalam, langsung daripada sultan yang memimpin saat itu. Ya, itu karena yang memimpin saat itu adalah kakek kandungnya langsung. Jadi Sultan Iskandar Muda ini langsung mendapat tata cara pelajaran pemerintahan untuk mengelola negara ataupun kesultanan itu langsung dari kakeknya. Jadi Sultan Iskandar Muda sangat paham dan sangat berhasil untuk menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kakeknya. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga mendapatkan pelajaran agama, pembelajaran terkait agama Islam, itu dari mufti yang sedang menjabat di Kesultanan Aceh Darussalam saat itu. Yakni mufti ini adalah yang namanya juga termasuk nama besar di Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau adalah ulama yang menjadi panutan dari banyak ulama-ulama sekarang, yakni Syekh Syamsuddin Sumatrani. Nah, jadi Sultan Iskandar Muda mendapatkan pembelajaran tata cara pengelolaan pemerintahan dari kakeknya, Sultan Sayyidil Mukamil, dan juga mendapatkan tata cara pembelajaran, tata cara belajar terkait agama Islam,
itu langsung dari pakarnya juga, yakni Mufti Kesultanan Aceh Darussalam yang bernama Syekh Syamsuddin Sumatrani. Maka tidak tanggung-tanggung ilmu yang didapatkan oleh Sultan Iskandar Muda ini. Sultan Iskandar Muda sendiri diketahui ketika saat beliau diajarkan oleh kakeknya tentang tata cara pengelolaan pemerintahan dan juga diajarkan oleh Syekh Syamsuddin Sumatrani tentang bagaimana terkait agama Islam. Beliau ini Sultan Iskandar Muda ini sangat cepat mempelajarinya, sangat cepat memahaminya, sehingga di usia beliau yang masih tergolong anak-anak, beliau termasuk salah satu orang yang terpintar pada masa itu. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga diperkenalkan dengan militer pada saat beliau masih anak-anak. Jadi, ya memang tidak diperkenalkan secara langsung untuk terlibat di dalam militer, namun Sultan Iskandar Muda diajarkan bagaimana cara-cara dasar-dasar terkait militer pada saat itu, seperti berpedang, memanah, berkuda, dan juga yang khas dari Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu adalah terkait menjinakkan gajah, yang mana sudah lumrah pada Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu, gajah menjadi kendaraan, baik itu kendaraan umum untuk transportasi umum maupun kendaraan yang dipergunakan untuk berperang. Jadi Sultan Iskandar Muda sangat suka terkait bagaimana caranya gajah ini bisa jinak. Gajah ini bisa dijadikan untuk transportasi maupun alat perang. Karena seringnya Sultan Iskandar Muda ketika melihat parade militer, ketika beliau diajarkan militer, beliau sangat sering melihat gajah dan bagaimana kehebatan gajah ini, sehingga Sultan Iskandar Muda juga dari masa anak-anaknya mendekati masa remajanya, Sultan Iskandar Muda sangat suka dan juga tertarik terkait bagaimana belajar untuk menjinakkan gajah. Lalu Sultan Iskandar Muda pun perlahan-lahan diberikan kesempatan untuk belajar dan juga diajarkan bagaimana cara menjinakkan gajah, dan dengan ajaibnya Sultan Iskandar Muda ini berhasil menjadi salah satu penjinak gajah. Entah bagaimana caranya, entah dengan keajaiban apa, gajah-gajah ini sangat mudah jinak dengan Sultan Iskandar Muda. Masa demi masa, waktu demi waktu, Sultan Iskandar Muda sering berlatih militer dengan pasukan perang Kesultanan Aceh Darussalam, dan juga Sultan Iskandar Muda sangat senang dengan cara menjinakkan gajah, sangat tertarik dengan pasukan-pasukan gajah, karena usia Sultan Iskandar Muda ini sudah remaja, memasuki usia remaja, yakni mendekati dewasa. Jadi Sultan Saidil Mukamil memberikan wewenang kepada Sultan Iskandar Muda untuk membentuk sendiri pasukan militer di bawah komando Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi Sultan Iskandar Muda ini memiliki ketertarikan dengan gajah seperti yang saya katakan sebelumnya. Sehingga pasukan yang di bawah komando Sultan Iskandar Muda ini dikombinasikan. Jadi antara pasukan perang militer dengan pasukan gajah yang biasanya digunakan untuk transportasi, ini dikombinasikan oleh Sultan Iskandar Muda sebaik mungkin, sehingga terbentuklah pasukan militer bergajah, yang mana pasukan ini nantinya menjadi salah satu pasukan khusus yang paling ditakuti oleh lawan-lawan. Karena pasukan bergajah pada saat itu memang belum umum digunakan untuk di Semenanjung Sumatera ataupun di wilayah tanah-tanah Melayu lainnya. Baiklah, selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana keadaan Kesultanan Aceh Darussalam pada saat masa Sultan Iskandar Muda ini, dari masa kecilnya beliau sampai masa remaja. Diketahui seperti yang saya katakan sebelumnya, pada saat itu, pada saat Sultan Iskandar Muda lahir, Kesultanan Aceh Darussalam ini dipimpin oleh kakek dari Sultan Iskandar Muda yang bernama Sultan Saidil Mukamil. Sultan Saidil Mukamil ini tidak hanya memiliki seorang anak, yakni Ibu Sultan Iskandar Muda, namun juga Sultan Saidil Mukamil memiliki dua orang anak laki-laki lainnya, selain daripada ibu dari Sultan Iskandar Muda. Anak laki-laki yang pertama dari Sultan Saidil Mukamil bernama Sultan Ali Riyadsyah, sedangkan anak kedua laki-laki dari Sultan Saidil Mukamil adalah Sultan Husain Syah. Nah, selanjutnya diketahui Sultan Ali Riyadsyah ini ditempatkan oleh Sultan Saidil Mukamil untuk menjadi raja muda di wilayah Kerajaan Pedir. Sedangkan adiknya tadi satu lagi yang bernama Sultan Husain Syah, beliau ini menjadi raja muda di wilayah Pasai, atau yang lebih dikenal dengan Samudra Pasai. Memang sudah lumrah pada saat itu untuk menempatkan anak daripada sultan yang memimpin saat itu untuk ditempatkan di wilayah lain, agar
Anak daripada sultan ataupun raja ini nantinya belajar bagaimana cara memimpin. Karena depannya setelah sultan yang memimpin ini, tentu saja anak-anaknya inilah yang menjadi penerus daripada kesultanan-kesultanan yang ada, khususnya Kesultanan Aceh Darussalam. Setelah beberapa waktu menjabat di wilayah Pedir, anak dari Sultan Saidil Mukamil yang bernama Sultan Ali Riyad Shah ini banyak mendapat kecaman dari masyarakat. Karena seperti yang dikatakan oleh Bustanus Salatin, Sultan Ali Riyad Shah ini tidak becus dalam memimpin wilayah Pedir, yang mana beliau sebagai raja mudanya, yang mana beliau sebagai pemimpinnya di kerajaan Pedir ini. Diketahui saat masa Sultan Ali Riyad Shah ini memimpin kerajaan Pedir, rakyat-rakyat daripada kerajaan Pedir banyak yang mengalami perselisihan, karena rakyat juga merasa tidak diprioritaskan. Dikatakan oleh banyak masyarakat pada saat itu, Sultan Ali Riyad Shah ini hanya memikirkan untuk dirinya saja dan juga golongan-golongan pengikutnya. Dia tidak memprioritaskan rakyat. Sehingga Sultan Ali Riyad Shah ini ketika beliau memimpin kerajaan Pedir, beliau mendapat banyak kecaman. Begitu yang dikatakan oleh Bustanus Salatin. Karena mendapat banyak kecaman ini, jadi Sultan Saidil Mukamil pun juga mendapatkan banyak laporan daripada masyarakat yang mengeluh terkait kepemimpinan Sultan Ali Riyad Shah di Kerajaan Pedir. Sehingga Sultan Saidil Mukamil berinisiatif untuk memanggil anaknya yang bernama Sultan Ali Riyad Shah ini yang memimpin Kerajaan Pedir untuk dididik secara langsung, untuk ditatar secara langsung di pusat ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam. Maka dengan itu Sultan Ali Riyad Shah pun dipanggil dari Kerajaan Pedir kembali ke pusat Kesultanan Aceh Darussalam, yakni di kota Banda Aceh. Nah, dengan tujuan agar nantinya Sultan Ali Riyad Shah ini bisa memimpin dengan benar, bisa memimpin dengan baik Kesultanan Aceh Darussalam ke depannya. Maka Sultan Saidil Mukamil berharap Sultan Ali Riyad Shah ini belajar secara langsung dari Sultan Saidil Mukamil terkait cara-cara bagaimana mengelola tata pemerintahan yang benar untuk sebuah negara, khususnya negara Kesultanan Aceh Darussalam. Setelah Sultan Ali Riyad Shah ini ditarik kembali ke pusat ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam, selanjutnya Sultan Hussein Shah yang sebelumnya memimpin kerajaan di wilayah Samudra Pasai, beliau ini digeser ke wilayah Pedir. Nah, selanjutnya di wilayah kerajaan Samudra Pasai ini diambillah dari kerabat-kerabat lainnya untuk memimpin di wilayah kerajaan Samudra Pasai. Setelah beberapa masa, setelah beberapa tahun, Sultan Ali Riyad Shah ini ditarik kembali ke ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam untuk belajar langsung dengan ayahnya, yakni Sultan Saidil Mukamil, belajar bagaimana tata cara pemerintahan. Timbul juga akhirnya niat dari Sultan Ali Riyad Shah ini untuk segera menjadi Sultan dari Kesultanan Aceh Darussalam, karena beliau tertarik melihat Sultan Saidil Mukamil bagaimana memimpin Kesultanan Aceh Darussalam, sehingga Sultan Ali Riyad Shah ini pun juga tertarik untuk memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi beliau tidak sabar ingin segera memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Padahal Sultan Ali Riyad Shah ini pun bagaimanapun juga cepat atau lambat, beliau memang putra mahkota dan akan menjadi Sultan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun karena ketidaksabaran beliau, akhirnya Sultan Ali Riyad Shah pun menyampaikan kepada ayahnya yang bernama Sultan Saidil Mukamil yang sedang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu, agar segera Sultan Ali Riyad Shah ini memimpin Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Saidil Mukamil. Sultan Saidil Mukamil pun yang mendengar keinginan dari anaknya Sultan Ali Riyad Shah ini untuk segera memimpin Kesultanan Aceh Darussalam, ya beliau pun berpikir panjang bagaimana caranya. Sedangkan dari menurut penilaian Sultan Saidil Mukamil, Sultan Ali Riyad Shah ini memang belum begitu matang, memang belum begitu cocok untuk memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Namun mencegah dari kesakit-hatian si Sultan Ali Riyad Shah ini dan juga mencegah ditakutkan nanti oleh Sultan Saidil Mukamil terjadi perang saudara antara anaknya yakni Sultan Ali Riyad Shah dengan dirinya sendiri, maka akhirnya Sultan Saidil Mukamil pun memutuskan untuk memberikan tahtanya kepada Sultan Ali Riyad Shah. Maka dengan saat itu berakhir pula masa kepemimpinan Sultan Saidil Mukamil di Kesultanan Aceh Darussalam.
Pada tahun 1604 Masehi, diketahui pada tahun itulah Sultan Saidil Mukamil meletakkan jabatannya dan diberikan kepada anaknya Sultan Ali Riyad Shah untuk memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Maka pada tahun 1604 Masehi, lebih tepatnya pada bulan April, Sultan Ali Riyad Shah resmi menjadi Sultan Kesultanan Aceh Darussalam. Selanjutnya di sisi lain, Sultan Husein Shah, yang mana Sultan Husein Shah ini adalah adik dari Sultan Ali Riyad Shah. Beliau yang memimpin kerajaan Pedir untuk menggantikan Sultan Ali Riyad Shah sebelumnya. Sultan Husein Shah ini membangun kerajaan Pedir dengan sangat baik. Banyak masyarakat di wilayah kerajaan Pedir ini hidup dengan makmur. Selain itu juga kerajaan Pedir dijadikan oleh Sultan Husein Shah ini sebagai pusat dan juga inti daripada militer. Jadi di wilayah Pedir ini pasukan-pasukan militer dari Kesultanan Aceh Darussalam dilatih dan dididik secara khusus untuk menjadi pasukan-pasukan militer yang unggul. Selain itu diketahui juga di wilayah kerajaan Pedir ini dibangun juga oleh Sultan Husein Shah pusat-pusat pelatihan militer, baik itu pelatihan untuk angkatan daratnya maupun untuk pelatihan angkatan lautnya. Juga di situ di wilayah kerajaan Pedir ini didirikan atau dibangun banyak pelabuhan-pelabuhan dan juga kapal-kapal perang. Karena memang seluruh sumber daya alam Kesultanan Aceh Darussalam saat itu memang memungkinkan untuk dibangun fasilitas militer yang besar, yang mana fasilitas militer ini nantinya akan sangat ditakuti oleh wilayah kerajaan-kerajaan lain yang melawan Kesultanan Aceh Darussalam. Diketahui juga Sultan Husein Shah ini sama sekali tidak keberatan ketika Sultan Ali Riyad Shah menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam, yang mana ini memang dari awal sudah diatur oleh ayahnya yakni Sultan Saidil Mukamil bahwa Sultan Ali Riyad Shah menjadi putra mahkota dari Kesultanan Aceh Darussalam. Dan juga si Sultan Ali Riyad Shah ini adalah abangnya dari Sultan Husein Shah. Jadi tentu saja Sultan Husein Shah sangat mendukung secara penuh terkait naik tahtanya Sultan Ali Riyad Shah. Berikutnya, tahun demi tahun masa kepemimpinan Sultan Ali Riyad Shah dalam memimpin Kesultanan Aceh Darussalam, yang mana diharapkan oleh Sultan Saidil Mukamil, Kesultanan Aceh Darussalam ini akan semakin lebih baik daripada masanya memimpin, namun yang terjadi malah sebaliknya. Diketahui pada saat itu, pada masa kepemimpinan Sultan Ali Riyad Shah, banyak terjadi kelaparan. Masyarakat banyak yang tidak mendapat jatah makanan, yang mana dikarenakan itu kejahatan merajalela. Penjarahan terjadi di mana-mana. Jadi keadaan masyarakat Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu sangat tidak kondusif. Akibat kejadian-kejadian kelaparan ini, penjarahan ada terjadi di mana-mana dan juga bentrokan antara kalangan masyarakat di Kesultanan Aceh Darussalam terjadi semakin marak, terjadi semakin merajalela. Ini dikhawatirkan oleh beberapa masyarakat yang peduli terhadap keberlangsungan Kesultanan Aceh Darussalam. Masyarakat-masyarakat ini akhirnya melaporkanlah bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi sebenarnya kepada adik dari Sultan Ali Riyad Shah yang sedang memimpin kerajaan Pedir, yakni Sultan Husein Shah. Jadi masyarakat memberikan laporan secara akurat dengan bukti-bukti yang konkret, dengan bukti-bukti yang ada, bagaimana keadaan Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu, khususnya di dekat ibu kota, Bandar Aceh Darussalam. Nah, jadi masyarakat ini memberikan laporan kepada Sultan Husein Shah di kerajaan Pedir. Karena memang masyarakat ini sangat peduli terhadap keberlangsungan Kesultanan Aceh Darussalam. Karena jika dibiarkan keadaan Kesultanan Aceh Darussalam semakin hancur, semakin tidak kondusif, seperti yang terjadi pada saat itu, tentu saja akan sangat mudah bagi pihak-pihak asing yang ingin menghancurkan Kesultanan Aceh Darussalam. Seperti pada saat itu memang Kesultanan Aceh Darussalam sedang rutin-rutinnya perang dengan Portugis. Dan juga Belanda dengan Inggris juga sedang memantau, mencari titik kelengahan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Saat Aceh lengah, disitulah mereka menyerang. Nah, kondisi inilah yang tidak diinginkan oleh masyarakat-masyarakat yang masih peduli terhadap keberlangsungan Kesultanan Aceh Darussalam dengan cara memberikan laporan kepada Sultan Husein Shah yang memimpin kerajaan Pedir. Sultan Husein Shah setelah mendapat laporan ini tentu saja tidak menerima dan menelan isi daripada laporan masyarakat ini mentah-mentah. Jadi beliau
mengirimkan atau mengutus beberapa orang-orang kepercayanya untuk turun langsung ke masyarakat, untuk turun langsung mendekati pusat ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam untuk memantau dan memata-matai bagaimana keadaan Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu. Apakah benar seperti yang dikatakan pada laporan-laporan yang dia terima? Setelah dilakukannya penyelidikan ataupun pemantauan oleh Sultan Husein Syah yang mana beliau memimpin kerajaan Pedir, maka didapatilah keadaan yang sebenarnya memanglah seperti laporan dari masyarakat, yang mana memang benar terjadi bentrokan di kalangan masyarakat, penjarahan terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana, maka akhirnya terjadilah ketegangan antara kakak beradik ini, antara Sultan Ali Riyad Shah yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dengan adiknya Sultan Husein Syah yang memimpin Kerajaan Pedir. Namun memang tidak sampailah sampai terjadi bentrokan, tidak sampailah terjadi perang antara kakak beradik. Hanya memang terjadi bersih tegang. Berulang kali juga Sultan Husein Syah ini memperingati abangnya yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam untuk berlaku lebih baik lagi dalam memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Namun dari berbagai macam peringatan ini tidak ada hasil yang baik, tidak ada hasil yang sempurna didapatkan untuk Kesultanan Aceh Darussalam. Di sisi Sultan Iskandar Muda, diketahui Sultan Iskandar Muda ini yang mana dari masa kecilnya sudah dekat dengan kakeknya, yakni Sultan Saidil Mukamil, maka Sultan Iskandar Muda juga adalah seorang yang sangat nasionalis dan juga patriotik. Jadi Sultan Iskandar Muda ini pada saat Sultan Ali Riayat Syah memimpin Kesultanan Aceh Darussalam, umur Sultan Iskandar Muda adalah menginjak usia remaja. Sedangkan dia dari anak-anak saja sudah menjadi seorang yang nasionalis, seorang yang sangat patriotik. Jadi beliau dengan adanya kondisi Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu, Sultan Iskandar Muda sangat khawatir terkait keberlangsungan Kesultanan Aceh Darussalam. Karena kondisi keterpurukan ini semakin parah, semakin merajalela di mana-mana, tidak hanya di pusat ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam, secara perlahan sudah menyebar di wilayah lain. Nah, jadi Sultan Iskandar Muda pun menyampaikan keinginan ini kepada pamannya yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam, yakni Sultan Ali Riayat Syah. Jadi Sultan Iskandar Muda menyampaikan bahwasannya dia ingin membantu pamannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga disampaikan secara detail oleh Sultan Iskandar Muda bagaimana tata cara penyelesaian ini, yang mana Sultan Iskandar Muda telah dapat menyerap banyak ilmu dari kakeknya Sultan Saidil Mukamil. Sehingga dalam penyampaian dari Sultan Iskandar Muda ini tentu saja Sultan Ali Riayat Syah ini terkejut mendengar penyampaian dari Sultan Iskandar Muda. Karena Sultan Ali Riayat Syah ini begitu terkejut, begitu kaget mendengar penjelasan dari Sultan Iskandar Muda terkait bagaimana tata cara pengelolaan pemerintahan yang benar, maka Sultan Ali Riayat Syah ini entah mengapa beliau ini merasa terancam, sehingga menganggap Sultan Iskandar Muda ini sebagai sebuah ancaman. Lalu diperintahkanlah oleh Sultan Ali Riayat Syah untuk menangkap Sultan Iskandar Muda. Nasib baik bagi Sultan Iskandar Muda pada saat itu sebelum beliau ditangkap oleh Sultan Ali Riayat Syah, beliau sudah mendengar kabar terlebih dahulu bahwasannya beliau akan ditangkap oleh pamannya sendiri. Maka Sultan Iskandar Muda pun pada saat itu memilih melarikan diri ke wilayah Kerajaan Pedir, yang mana Kerajaan Pedir ini juga dipimpin oleh pamannya juga yang bernama Sultan Husein Syah. Diketahui Sultan Iskandar Muda meminta perlindungan dari pamannya yang saat itu sedang memimpin Kerajaan Pedir. Dan Sultan Iskandar Muda pun mendapatkan perlindungan tersebut dari pamannya yang bernama Sultan Husein Syah ini. Setelah Sultan Iskandar Muda melarikan diri untuk mengamankan dirinya dari penangkapan atas perintah Sultan Ali Riayat Syah, ya Sultan Ali Riayat Syah pun tidak tinggal diam. Jadi Sultan Ali Riayat Syah ini memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar Sultan Iskandar Muda ke Kerajaan Pedir. Hingga akhirnya dikerahkanlah pasukan dengan jumlah yang lumayan besar, lumayan kuat, untuk menyerang Kerajaan Pedir demi menangkap Sultan Iskandar Muda. Akhirnya terjadilah sedikit bentrokan di wilayah Kerajaan Pedir ini. Pada bentrokan atau pada pertempuran kecil ini, diketahui Sultan Iskandar Muda pun berhasil ditangkap di Kerajaan Pedir. Dan akibat peristiwa ini juga kita ketahui hubungan antara Sultan Ali Riayat Syah
dengan Sultan Husain Syah menjadi tidak baik, terjadi bentrokan. Dan juga dikatakan pada pertempuran ini dalam upaya menangkap Sultan Iskandar Muda yang berada di Kerajaan Pedir, Sultan Husain Syah yang mana beliau memimpin Kerajaan Pedir diketahui meninggal ataupun tewas pada saat peristiwa tersebut. Sehingga setelah Sultan Husain Syah meninggal, Sultan Iskandar Muda pun ditangkap dan dibawa ke pusat ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam di kota Banda Aceh. Lalu selanjutnya Sultan Iskandar Muda pun dipenjarakan. Namun di penjara ini Sultan Iskandar Muda diberikan fasilitas yang khusus karena memang Sultan Iskandar Muda ini merupakan salah satu pewaris sah dari Kesultanan Aceh Darussalam. Sehingga Sultan Ali Riyad Shah juga tidak berani untuk menempatkan Sultan Iskandar Muda secara asal-asalan. Selanjutnya beberapa masa kemudian diketahui Portugis melihat kelemahan yang ada di Kesultanan Aceh Darussalam ini mulai berani untuk mengusik secara langsung Kesultanan Aceh Darussalam, bahkan masuk mendekati ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam. Bagaimana kisah selanjutnya terkait Sultan Iskandar Muda dan juga Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu, mari kita simak di part berikutnya. Baiklah, itu dulu pembahasan terkait Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya kita akan bahas kelanjutan daripada kisah Sultan Iskandar Muda ini pada part berikutnya. Silahkan ditunggu video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk membantu channel kita agar lebih berkembang ke depannya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Namun selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan dan jika ada yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan secara baik, secara sopan, dan secara beradab. Karena kita sebagai orang Aceh ini diketahui adalah orang-orang yang menjunjung tinggi adab. Maka ada kalanya, ada baiknya untuk menyampaikan komentar ataupun pertanyaan ataupun sanggahan secara beradab. Mungkin itu saja, silahkan ditunggu video tentang Sultan Iskandar Muda berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.